Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kajian kita tentang fikih mahram. Mahram dengan muhrim itu berbeda. Walaupun dalam keseharian kita sering orang salah sebut. Ketika dia ingin menyebut kata mahram, dia sebut dengan kata muhrim. Contoh yang sederhana yang sering kita dengar adalah jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Kalimat ini adalah salah. Dari sisi tulisan, secara bahasa Arab memang sama. Hurufnya sama. 4 huruf. Mim, ha, rom, mim. Tapi membacanya berbeda. Kalau dia dibaca dengan bacaan muhrim, itu kata dasarnya adalah ahrama yuhrimu ihraman. Artinya adalah orang yang mengerjakan ibadah ihram. Di mana makna muhrim itu adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji maupun umroh. Ketika jamaah haji atau umroh telah memasuki daerah miqat, kemudian dia telah mengenakan pakaian ihram, lalu dia berniat ihram, kemudian dihindarinya semua larangan saat sedang memakai pakaian ihram, maka ini dinamakan muhrim. Nah, sedangkan mahram itu secara umum adalah setiap wanita yang haram untuk dinikahi. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi. Mahram itu berasal dari kata makna haram. Haram lawannya adalah halal. Artinya sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka dalam kitab Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, disebutkan bahwa mahram itu adalah zul hurmah. Zul hurmah artinya wanita yang haram dinikahi. Ini bisa dilihat di dalam Mu'jam Al-Wasit jilid 1 halaman 169. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ini di dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 9 halaman 105. Imam Nawawi menyebutkan wa'lam anna haqiqatal mahrami minan nisa'i allati yajuzu an-nazaru ilaiha wal khalwatu biha wal musafaratu biha kullu man haruma nikahuha 'ala at-ta'bidi bisababin mubahin li hurmatiha. Ketahuilah hakikat perempuan yang termasuk mahram, di mana boleh seseorang laki-laki boleh melihat, boleh berkhulwat berduaan, boleh berpergian dengannya, adalah wanita yang haram dinikahi selamanya karena sebab yang mubah, dan karena statusnya yang haram. Artinya begini, ketika seorang wanita telah menikah dengan salah satu keluarga yang haram untuk dinikahi, maka seorang itu boleh berduaan, boleh berpergi bersama. Kenapa? Karena ini adalah orang yang haram dinikahi. Boleh melihatnya, boleh. Kenapa? Karena disebabkan statusnya haram untuk dinikahi. Jadi secara sederhana para ulama menjelaskan bahwa mahram itu terbagi kepada dua. Ada mahram mu'abbad selama-lamanya, ada mahram mu'aqqad sementara. Yuk kita kaji siapa yang dikategorikan sebagai mahram selama-lamanya dan apa konsekuensinya. Yang dinamakan dengan mahram mu'abbad adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya apapun itu yang terjadi. Misal, seorang wanita tidak boleh menikah dengan ayah kandungnya selama-lamanya, sebab ayah kandung adalah mahram mu'abbad bagi wanita tersebut. Nah, bagaimana dengan mahram mu'aqqad? Mahram mu'aqqad ini adalah mahram temporer. Artinya orang-orang yang masuk dalam kategori mahram mu'aqqad ini tidak boleh ia nikahi dalam waktu sementara karena ada satu sebab yang melarang. Jika sebab tersebut sudah hilang, maka hilanglah pula keharamannya yang akhirnya menjadikan keduanya boleh menikah. Contoh mahram mu'aqqad itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Antara seorang wanita dengan abang iparnya.
selama iparnya masih menjadi suami dari kakak perempuannya, maka ia tidak boleh menikahi abang iparnya. Sekali lagi ya, selama iparnya masih menjadi suami dari kakak perempuannya, maka ia tidak boleh menikahi abang iparnya itu. Sebab selama abang iparnya itu terikat pernikahan dengan kakak perempuannya, maka abang iparnya itu menjadi mahram muaqqad baginya. Sedangkan jika laki-laki itu sudah tidak lagi menjadi iparnya, maka mereka boleh menikah. Misalnya, jika abang iparnya itu sudah bercerai dari kakak perempuannya, atau jika kakak perempuannya sudah meninggal. Sebab ketika abang iparnya tidak lagi terikat pernikahan dengan kakak perempuannya, maka mantan abang ipar itu bukan lagi menjadi mahram muaqqad baginya. Maka dalam satu waktu wanita dilarang menikahi iparnya, sedangkan di waktu yang lain ia boleh menikahi mantan iparnya itu. Nah, penting bagi wanita muslimah ini untuk mengetahui siapa saja mahramnya. Sebab ini memberikan banyak konsekuensi hukum. Nah, di antara konsekuensi hukum itu ada perbedaan antara mahram mu'abbad dengan mahram mu'aqqad. Seorang wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang menjadi mahramnya, baik mahram mu'abbad maupun mahram mu'aqqad. Seorang wanita juga boleh memperlihatkan sebahagian auratnya pada mahram mu'abbad, namun tidak pada mahram muaqqad. Seorang wanita boleh berkhulwat dan berpergian berdua dengan salah satu mahram mu'abbadnya, namun tidak demikian pada mahram muaqqad. Bisa dipahami ya? Jadi ini penjelasannya, konsekuensi dari mahram mu'abbad dengan mahram muaqqad. Kalau mahram mu'abbad boleh pada wanita untuk membuka sebagian auratnya, tapi kalau pada mahram muaqqad tidak boleh. Contoh, ketika kita sudah menikah, seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka mertuanya yang laki-laki, kalau dia di rumah tidak memakai jilbab, maka itu tidak jadi dosa. Tapi kalau dia menikah dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu punya adik atau abang, lalu dia buka jilbab terlihat oleh adik dan abangnya, maka perempuan itu menjadi berdosa. Sebab yang dia dilarang adalah untuk menikah, tapi kalau terbuka auratnya itu haram baginya. Halal buat dia, dia tidak boleh menikah dengan mahram muaqqadnya, dan dia tidak boleh juga membuka auratnya pada mahram muaqqad. Ini memang kelihatan sepele, tapi ini berbahaya. Ada dosa di dalam. Maka penting buat para wanita untuk memahami tentang ini. Agar apa? Agar bisa menjaga dirinya dari dosa-dosa yang juga bisa menyebabkan suaminya berdosa jika tidak mengingatkan kepada istrinya. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tetaplah stay tune di program ini. Insya Allah kita akan bahas tentang mahram ini untuk pembahasan lebih lanjut, barangkali terkait dengan 3 penyebab kemahraman. Lalu kemudian kita akan coba bahas keluarga yang menjadi mahram itu apa saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.